Selamat malam viewer dimanapun berada. Kita langsung saja ya. Kali ini ya sesuai dengan video Su yang kemarin ya tentang virus corona, tentang COVID-19 ini ya. Su kan janji ingin memberikan masukan pengalaman yang Su alami, kemudian tip-tip untuk mencegah virus corona ini menginfeksi Anda hingga di diri Anda. Oke. Su awali ya. Su garis bawahi dulu ya bahwa informasi tentang meledaknya gelombang kedua virus ini di India kan mungkin sudah kita dengar bersama ya. Itu ratusan ribu tercemar ya. Dunia atau WHO menyebut sebagai gelombang kedua ya. Tapi secara spiritual Su berpendapat lain. Jadi coronavirus ini tidak ada gelombang kedua, tidak ada gelombang tiga, tidak ada gelombang empat. Dia akan terus bersama kita. Virus corona ini akan terus survive, terus ada di alam semesta ini. Sekali lagi ya, tidak ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang empat. Selalu dia akan ada. Dia akan selalu menemani umat manusia dimanapun berada. Jadi intinya kita harus tetap waspada ya. Kita harus tetap berhati-hati tentang virus ini. Karena virus ini, mohon maaf ya, memang sangat dahsyat dan berbahaya dalam rangka untuk melakukan peleburan, pembersihan alam semesta ini. Seperti Su bilang kemarin bahwa satu-satunya cara untuk melawan virus ini adalah meningkatkan imun tubuh kita ya. Jadi yang bisa melawan virus ini adalah diri kita sendiri. Sepanjang imun tubuh kita bagus, artinya jumlah imun tubuh kita bagus, jumlah virus yang masuk ke tubuh kita itu lebih sedikit, kita pasti selamat, kita pasti menang. Tapi ketika jumlah imun tubuh kita terbatas ya, walaupun kita sudah divaksin 1 kali, divaksin 2 kali, artinya tubuh kita sudah memiliki imun untuk melawan virus ini, tapi kalau jumlah virus corona yang hinggap ke kita itu lebih banyak dari jumlah imun kita, kita tetap akan kalah. Artinya apa? Bahwa walaupun Anda sudah divaksin, walaupun Anda sudah 2 kali divaksin, jangan pernah merasa Anda kebal terhadap virus ini. Sekali lagi ya, jangan Anda pernah merasa kebal terhadap virus ini. Oke, karena karakter virus inilah, mohon maaf ya, ini menurut petunjuk dari Dewa Siwa, ya, dari Yang Maha Kuasa, bahwa karakter virus ini adalah dia juga akan terus berkembang dia. Mungkin dalam istilah medisnya ya, dia akan bermutasi terus. Setiap energi Tuhan itu, makhluk apapun itu, dia akan selalu ingin survive, mempertahankan keberadaannya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi sekali lagi, walaupun kita sudah kebal, sudah divaksin, ya, kita tetap waspada karena ketika lingkungan kita, misalnya Anda sudah divaksin, tapi Anda masuk dalam sebuah kerumunan ya, masuk dalam sebuah kerumunan yang jumlah virusnya banyak, yang jumlah orangnya terpapar banyak, maka ketika jumlah virus itu lebih banyak dari imun tubuh Anda, Anda juga akan kena. Anda akan jatuh, Anda akan kolaps. Jadi benar ya, anjuran pemerintah, hindari kerumunan, jaga jarak,
kemudian ikuti prokes ya, prosedur kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Oke, jadi sangat benar keputusan pemerintah itu melarang mudik ya, karena kalau diizinkan itu ada kerumunan dan ada yang terpapar dalam jumlah banyak, berapapun banyaknya imun Anda. Misalnya Anda seorang dokter ya, yang imunnya sudah dijaga, makan bergizi, tapi ketika jumlah virusnya lebih banyak dari imun yang Anda miliki, Anda akan kolaps. Baik, selanjutnya mohon maaf ya, Su akan ceritakan sebuah pengalaman ya. Pengalaman yang sangat berkesan yang tidak bisa Su lupakan, yaitu ketika Su diuji oleh Yang Maha Kuasa. Dites oleh Yang Maha Kuasa, oleh Dewa Siwa, bahwa tiba-tiba suatu hari tahun 2020 pertengahan ya, mungkin sekitar April ya, seorang anak Su ya yang kuliah di Jakarta, itu pulang. Nah, kemudian karena sekolahnya ikatan dinas, mungkin di sana agak sibuk dia kuliahnya, makanya dia kan hobi main game. Jadi ketika pulang dia kesempatan balas dendam, main game begadang terus hampir seminggu itu, makan yang nggak teratur dan sebagainya, sehingga otomatis imun tubuhnya turun. Virus yang dibawa kemungkinan besar dari Jakarta itu ya berkembang biak. Jadi pada suatu pagi Su agak tiba-tiba feelingnya main. Loh, kenapa nih anak Su yang nomor 2 ini tidak sarapan pagi? Biasanya sarapan ya, kenapa tidak sarapan ini? Nah, kemudian Su masuk ke kamarnya ya. Su buka kamar. Astagfirullahaladzim. Seperti Su bilang kemarin ya, dalam video kemarin Su bisa, mohon maaf, mendapat anugerah untuk bisa melacak virus ini. Jadi ketika Su masuk udah mendengung, kemudian gatal mulai hidung, alis gatal. Su cukup yakin ya 90% itu dia terpapar COVID-19. Kemudian Su kan ini ya ingin membuktikan sendiri ya. Kemudian Su ambil minyak kayu putih di tangan, Su ginikan di hidungnya. Su tanya kepada anak, Gus, gimana, bau nggak? Nggak Pak. Waduh. Jadi semakin yakin itu benar ya virus corona, karena salah satu ciri khas dari terpaparnya COVID-19 adalah kehilangan daya penciuman. Kehilangan daya penciuman ya. Su sempat sedikit panik ya, jadi antara membawa ke rumah sakit atau dirawat sendiri. Tapi mohon maaf ya, Su cukup yakin ya dengan kebesaran Tuhan bahwa kuncinya ketika, apalagi dia masih muda ya, ketika imun tubuhnya dia bagus, jumlah virusnya semakin sedikit, dia pasti sembuh. Makanya langkah pertama ini ya. Jadi bulan itu kan jam setengah 10 pagi ya, ada matahari, Su keluarkan dia. Jadi seluruh ruangan itu Su sterilkan. Steril, Su lap ya, spray diganti semua, pakaian bajunya diganti semua, Su keluarkan ya, Su jemur ya. Jadi langkah pertama yang bagus adalah anak yang terinfeksi virus ini bawa keluar ruangan terbuka dia. Apalagi kalau ada matahari. Itu jumlah virus akan tambah sedikit ya. Maaf ya. Jadi kemudian kamarnya Su steril, Su semprot, Su pel semua, bersihkan, spray, bantal guling dikeluarin semua, diganti yang baru. Nah, kemudian sekali lagi ya, mohon maaf ya, dengan anugerah yang Su miliki, Su masuk ke kamarnya lagi. Setelah Su sterilkan, ya jumlah virus masih ada tapi sedikit, tidak seperti tadi. Sudah tidak ngung dan tidak ada lagi. Artinya jumlah virus sudah berkurang. Nah, kemudian anak suhu sekali lagi setelah jemur itu, nah kan Su akhirnya sebelum memasukkan ke kamar ya, Su sterilkan dulu di beranda, Su tidurkan ya, sekali lagi
virus itu kemungkinan besar sudah masuk ke dalam, ya, tapi juga ada di sekitar tubuhnya. Jadi suhu gosok ya, gosok dengan minyak telon, minyak kayu putih, seluruh tubuhnya, guru uapin dengan minyak. Uapin terus, uapin. Nah, suhu merasa lacak sedikit udah berkurang. Nah, sekarang tinggal bagaimana agar imun tubuhnya bagus. Satu-satunya jalan adalah dia harus makan. Dia harus makan ya, makannya harus bagus. Jadi memang saat itu buatkan bubur ya, dengan kemudian telur kampung, Su agak sedikit paksa makan ya. Jadi kuncinya adalah setelah virusnya jumlahnya berkurang, dia harus makan yang bergizi, makannya bagus. Kemudian Su juga kasih vitamin ya, vitamin C ya, 1000 ml masuk, kemudian bubur masuk, telur ayam kampung masuk. Dan kunci juga ya, kunci yang penting adalah minumnya. Jadi menurut teori katanya ya, 3 atau 4 hari itu masa inkubasi itu, virus masih di sekitar kerongkongan. Makanya ini tenggorokannya sakit ya. Nah jadi salah satu fungsi minum adalah minum air hangat langsung, kalau bisa 1 gelas 200 ml itu atau 300 ml atau 400 ml yang besar, kasih campuran madu dengan lemon, agak asin sedikit ya, ditelan. Cek. Jadi jangan telannya pelan-pelan. 1 gelas full, biar dia masuk virusnya. Nah, itu katanya teorinya ya. Tapi Su lebih percaya dengan, mohon maaf ya, petunjuk dari atas. Su minta petunjuk apa yang harus dilakukan seperti tadi. Setelah kamarnya steril, kemudian tubuhnya Su sterilkan. Jadi kemudian Su sedikit tahu ilmu refleksi ya. Jadi bagaimana pencernaan telapak kaki surut, gosok pakai kayu putih. Kemudian agar peredaran darahnya lancar, sehingga ada nafsu makan, dia bisa makan. Alhamdulillah, walaupun tadi panasnya agak tinggi ya, mulai dia secara aura tubuh sudah tidak ini lagi, dari muka ya udah agak merah. Biarkan, karena kamarnya steril. Nah, untuk ini juga menetralisir ya, maaf agak cepat ya karena waktu ini, menetralisir virus di kamarnya itu, saya minta petunjuk. Jadi petunjuknya adalah virus corona ini akan terserap dia ya oleh sebuah bau. Jadi petunjuknya adalah bawang merah ya. Su buat lepekan, potong bawang merah 3 biji, potong bawang merah, taruh di kamarnya. Nah, feeling Su ya, perasaannya, virus corona itu sesuai petunjuk dari atas akan terserap dia dengan aroma bawang ini. Minimal menetralisir, mengurangi ya jumlah virus di kamarnya. Alhamdulillah ya. Singkat cerita, 2 hari, malam ketiga sudah main game lagi. Jadi alhamdulillah ya, sekali lagi, kunci melawan COVID adalah meningkatkan imun tubuhnya. Usahakan dia makannya bagus, makan buah, makan sayur. Nah, ada petunjuk juga, mohon maaf ya, ketika Anda terpapar, hindari makan daging sapi. Ini petunjuk spiritual ya, hindari makan daging sapi. Jadi kenapa saya tidak tahu apa hubungannya daging sapi dengan virus corona? Mungkin nanti peneliti ya nanti membuktikan. Dari makan daging sapi, karena daging sapi itu disukai oleh virus corona ini. Baik ya, itu pengalaman Su. Alhamdulillah 3 hari anak Su sembuh. Jadi sekali lagi, ketika imun tubuhnya bagus, jumlah virusnya sedikit, menang kita. Jadi sekali lagi, berjemur penting, prokes penting, jaga jarak. Lain halnya misalnya ketika terpapar, kita dibawa ke kerumunan lagi, selesai. Nah kemudian ya, Su mau kasih tip-tip ya, buat para pekerja pabrik yang harus terpaksa bekerja dalam situasi begini ya, untuk perawat juga, untuk para dokter ya, mohon maaf ya, bukan mengajari ya, tapi ini tips secara spiritual, petunjuk dari atas. Jadi penting sekali ya, ketika Anda baru masuk rumah, habis dari kerja, ya, perawat, dokter, pekerja, siapapun juga yang
yang dari kendaraan umum dan sebagainya. Penting sekali ketika baru masuk rumah ya, petunjuknya kalau bisa Anda masuk dapur. Masuk dapur ya, masuk dapur, ini petunjuk sekali lagi ya. Jadi cuci tangan penting, tapi dapur lebih penting karena virus itu kan tidak tahan dengan hawa panas ya. Nyalakan kompor, apinya kecil, nah jadi tangannya ini dibakar di atas kompor dengan gas itu, uap api. Itu sangat mengurangi jumlah virus. Nah, kemudian, kalaupun Anda tidak punya dapur sana, jangan segera ketemu keluarga kalau dari luar ya. Anda dari luar itu, siapapun Anda yang kemungkinan terpapar virus itu, karena tidak ada gejala ya, segera masuk kamar mandi. Jadi tanggalkan pakaian, dokter, perawat, udah jangan ketemu keluarga, ketemu anak, tanggalkan pakaian, masuk mesin cuci. Kemudian penting sekali mandi ya. Menurut petunjuk dari yang saya peroleh bahwa mandilah dengan air panas ditambah daun sirih. Usahakan yang ada batangnya. Jadi Anda buat rebusan air panas ya, kasih daun sirih, itu pakai mandi, dijamin mantap sekali. Ini sudah petunjuk dari dewa ya. Bagus sekali, buktikan nanti. Jadi Anda harus mandi air panas, kalau bisa ada ekstrak dari daun sirih dengan batangnya. Mandi ya, mandi, kemudian baru Anda boleh bertemu keluarga. Nih. Nah, kemudian juga ini ya penting sekali makan. Ya, sekali lagi hindari makan daging sapi dulu. Hindari makan daging sapi. Kemudian cara minum juga berperan ya, cara minum ya. Misalkan jangan minum air dingin ya, bagi yang udah ini yang terutama perawat dokter yang baru dari tempat yang rawan dari terminal atau pekerja dari pabrik tuh ya. Minum ya, usahakan minum air hangat ya. Ini penting ini, jangan minum sedikit-sedikit ya. Minum itu kalau bisa segelas ya, langsung full ya, langsung full minumnya. Karena apa? Petunjuk spiritual adalah sebagian virus itu masih di daerah kerongkongan, dia akan larut oleh air panas. Apalagi bisa ditambahkan lemon atau jeruk nipis, tambah garam sedikit, larut dia. Jadi kalau tubuh Anda sudah bersih dari virus ya, karena Anda mandi tadi dengan air daun sirih, kemudian kemungkinan masih ada virus yang di hidung atau di tenggorokan, dinetralkan dengan air panas, air asam ya, air lemon, air jeruk, boleh jeruk nipis, tambah garam sedikit. Sehangat mungkin yang hangat terus. Insya Allah ya, sekali lagi sesuai dengan petunjuk dan pengalaman suhu yang maaf dapat anugerah bisa melacak virus itu ya, bisa membau ya, ada virus ya dari suara, dari gatal ini, dan dapat petunjuk juga suhu senang spiritual ya. Sekali lagi, virus ini akan selalu ada di sekeliling kita. Ikuti saran pemerintah, bagi yang divaksin, vaksin segera, karena tujuan vaksin yang utama adalah untuk tubuh kita punya imun ya, bisa melawan. Tubuh kita punya imun, tapi selagi kalaupun Anda sudah punya imun dengan divaksin, jangan coba-coba menantang di tempat kerumunan virus. Misalnya ada sebuah rumah sakit ya yang khusus menangani virus, Anda coba ke sana. Walaupun sekebal apa Anda, ketika jumlah virus ini banyak, Anda akan kalah. Insya Allah astungkara, puji Tuhan, Anda sembuh. Baik, mungkin agak cepat ya, karena suhu materinya banyak ya. Ini pengen menyampaikan seperti tadi ya, bahwa sekali lagi virus ini akan selalu ada. Kuncinya imun tubuh. Jangan meremehkan, ada kesempatan berjemur, bagus sekali. Kemudian makan cukup, jangan sampai, mohon maaf ya, yang suka begadang itu larut malam ya, imun tubuh turun seperti anak saya kemarin, main game itu 1 minggu begadang, imun tubuh, walaupun anak muda Anda bisa kena.
Anda bisa kena. Kemudian ketika Anda kena, jangan panik. Segera ikuti seperti penting sekali mandi air panas. Kalaupun misalnya ya, mohon maaf ya, tidak ada daun sirih, mungkin yang paling masuk akal lagi ya, petunjuk yang kedua adalah pakai bawang merah. Jadi air panas kasih irisan bawang merah, itu pakai mandi. Jadi insya Allah ya, Astungkara itu mengurangi jumlah virus yang ada dalam diri Anda. Mudah-mudahan video ini berguna ya. Sekali lagi mohon maaf, ini menurut spiritual yang saya pahami ya. Saya ini seorang Bhakta Siwa, saya seorang pemuja Siwa, karena di akhir zaman Kali Yuga ini, akhir zaman ini, Siwa turun, manifestasi Tuhan, manifestasi Allah sebagai pembersih alam raya, sebagai pelebur, sudah turun. Jadi kita umat manusia sekali lagi harus tetap bertakwa, meningkatkan rasa bakti kita pada Tuhan. Kemudian ingat, jaga prokes, makan, mandi, kemudian jaga jarak, tetap di rumah kalau bisa. Baik, sekian dulu ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om, salam sejahtera. Namo Buddhaya buat saudaraku dimanapun berada.